Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Pada yang terhormat Bapak Haji Alawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, seyogianya Pak Bupati akan memberikan arahan bergabung bersama kita, namun begitu banyaknya acara personal ini sehingga dibagi-bagi waktunya. Bapak Bupati di ruang rapat sebelah, saya dengan Bapak di tempat ini. Semoga tidak mengurangi takzim pada kesempatan ini. Saya harap hubungan kerja antara petugas pemutakhiran data KPU dan Dukcapil adalah sinkron, sehingga kita mendapatkan data pemilih yang update dan terbaru, serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait data pemilih, sehingga masyarakat lebih proaktif terhadap hak pilihnya dan mencari info dari KPU. KPU harus lebih aktif dalam memberi layanan informasi kepada warga terkait data pemilih, misalnya melalui aplikasi Android atau info publik lainnya, sehingga kita semua dapat memastikan warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan hak pilihnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilu dan pilkada mendatang. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Divisi Hukum dan Pengawasan. Kepada yang terhormat Bapak Muhaimin SH, kami persilahkan. Perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa desain atau rencana pemungutan suara yang telah didesain oleh KPU RI, yaitu tadi yang disebutkan oleh Bapak Haji Alawi tanggal 28 Februari dan tanggal 27 November, ternyata dari hasil rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 kemarin itu ada semacam akan dilakukan, ya, disepakati perlu adanya exercise dan sinkronisasi terhadap beberapa permasalahan sebelum diambil keputusan pada masa persidangan tahun 2001-2002. Jadi salah satu kesepakatan itu adalah pelaksanaan pemungutan suara di Pilpres nanti kemungkinan tidak dilaksanakan tanggal 28 Februari. Namun dari usulan Pak Mendagri kemarin itu antara dua pilihan antara bulan April dan bulan Mei itu dari hasil rapat dengar pendapat kemarin. Jadi kemungkinan KPU juga akan mendesain baru atau membuat jadwal ulang bagaimana kesepakatan hasil dengar pendapat kemarin. Ya, di antaranya adalah itu. Yang kedua, tahapan pemilihan umum serentak 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota itu tetap ya dilaksanakan di 2024. Namun jadwalnya nanti agak mungkin tidak lagi sebagaimana yang selama ini telah dibuat oleh KPU RI, akan disesuaikan kembali. Poin yang ketiga dari hasil rapat dengar pendapat tersebut adalah adanya tujuan untuk melakukan efisiensi anggaran, ya, penyelenggaraan pemilihan umum 2024, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Itulah poin-poin yang kemarin tanggal 16 September itu hasil rapat dengar pendapat yang diikuti oleh KPU, Bawaslu, dari pihak pemerintah itu diwakili oleh Kemendagri bersama-sama dengan Komisi 2.
Acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan diwakili oleh anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Divisi Partisipasi Masyarakat. Kepada Bapak Muammar Kadafi SIP, waktu dan tempat dipersilakan. Sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 366 tahun 2021, KPU Kabupaten Kota itu diinstruksikan agar melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan secara internal setiap bulan ya. Terus yang kedua, ya, selanjutnya KPU Kabupaten Kota melakukan rapat koordinasi sekaligus melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bersama para stakeholder ya setiap 3 bulan sekali. Yaitu yang sekarang kita laksanakan adalah rekap DPB sekaligus rakor sekaligus rekap DPB 3 bulanan ya, triwulanan. Selanjutnya KPU Kabupaten Kota akan mengumumkan, juga diperintahkan untuk mengumumkan daftar pemilih berkelanjutan by name setiap bulan ya, melalui papan pengumuman ataupun melalui website, dan juga memberikan salinan kepada Bawaslu, partai politik, dan Dukcapil ya, salinan terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan by name. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pada Bapak Rahidi Pramono, waktu dipersilakan. Hari ini tidak bosan-bosannya, tetap kita kawal bersama pemutakhiran data pemilih ini. Seperti tadi yang diungkapkan di awal oleh pimpinan kami, Bapak Muhaimin, juga tadi Pak Kadafi juga sudah membuka bahwa kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak lain dan tidak bukan adalah perintah daripada undang-undang. Ya, kita mulai saja, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Nah, ini dasar hukumnya yang lebih lengkap, tadi sudah disebutkan semua. Nah, tidak lain dan tidak bukan, tadi diutarakan juga sama Pak Kadafi dalam pembukaan, bahwa tujuan daripada kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Jadi mungkin tujuannya tidak kita rasakan sekarang, tapi nanti ketika ada pemilu, ada pemilihan, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, ini akan sangat membantu. Ini adalah gambaran tentang siklus pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk tahun 2021. Jadi kita awali dari daftar pemilih berkelanjutan yang sudah kita lakukan di tahun 2020 sampai sekarang berlanjut ke 2021. Ini di bulan, misalkan di bulan pertama, ini awalnya, terus kita lakukan rapat koordinasi, di dalamnya kita ada dapat masukan dari masyarakat, terus kita lakukan pencermatan di sana, dan dihasilkan daftar pemilih berkelanjutan bulan ini. Jadi bulan kemarin jadikan dasar untuk menentukan daftar pemilih berkelanjutan di bulan berikutnya. Nah, untuk di bulan September ini, hasil pencermatan kami dan hasil masukan dari UKT 2, itu kami temukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, ada kategori meninggal dunia. Untuk di Kecamatan Seribu Utara, itu ada 2 orang di sana yang meninggal dunia, terus ada identitas atau identitas ganda, di situ ada NIK dan NKK kalau nggak salah, itu yang ganda. Setelah hasil pencermatan kami, itu ada 5 orang, dan untuk di Kecamatan Seribu Selatan,
itu meninggal ada 3 orang dan data ganda ada 3 orang juga. Jadi total untuk bulan September ini kami lakukan pencermatan, ada pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 13 orang. Jadi ada meninggal dunia 5 orang dan data gandanya 8 orang. Waktu kemarin kita rekap DPB di bulan Juni itu ada sebanyak 19.682 pemilih. Nah, karena tidak adanya data masuk yang lengkap, sebenarnya data itu ada di kami, ada data pemilih baru, ada pindah masuk, itu tetapi elemen datanya tidak lengkap, sehingga secara aturan kami tidak diperkenankan untuk merekapnya. Jadi tidak dapat kami gunakan atau tidak dapat kami rekap, kita masukkan ke dalam rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Yang terjadi ya seperti ini, 3 bulan tiap bulannya kami otomatis dapat hanya merekap data yang masukan dari UKT 2. Yang di sana isinya adalah pemilih-pemilih yang TNS atau tidak memenuhi syarat, dalam hal ini pemilih yang meninggal dunia. Di bulan Juli ada pemilih TNS 27 orang, di bulan Agustus kemarin ada 16 orang, dan di bulan September ini ada 13 orang. Data kita grafiknya seperti ini, pergerakan datanya. Nah, ini rekapitulasi per kecamatan, data pemilih berkelanjutan periode September bulan ini. Ini sedikit informasi lagi, bulan berjalan, bulan DPB kita, daftar pemilih berkelanjutan bulan berjalan. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil akan senantiasa mensupport. Nah, sebagai bentuk daripada itu kita udah keluarkan tuh Mas Radi scanner ya. Jadi nanti kalau bagi teman-teman KPU atau rekan-rekan yang berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, misalnya ada kesulitan dalam hal untuk mengupdate KTP, dari dinas mengeluarkan, jadi NIK yang belum terupdate. Jadi dalam hal ini yang misalnya tempat lahir tidak sesuai dengan data NIK dan nomor KK tidak sesuai, jadi melalui yang kiri. Jadi yang kiri ini ya, warga DKI Jakarta scan ini. Jadi untuk warga DKI ya termasuk pulau, kan pulau itu masuk warga DKI yang mengalami kendala dengan NIK atau nomor KK dalam pengurusan layanan seperti pendaftaran BPJS, kesehatan, perbankan, dan lain sebagainya, bisa melakukan update NIK, link barcode yang sudah kita sediakan itu. Jadi proses update NIK-nya itu 1 kali 24 jam. Oke, karena sudah diskusi kita lakukan pada hari ini, kita akan membacakan hasil rekapitulasi kami KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk di bulan September ini berkenaan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Berikut kami bacakan berita acara nomor 217/PL-02-PA-3101/KPU Kap /9/2021 tentang rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode September. Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan September tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara daring
dengan menggunakan sarana aplikasi Google Meet. Rapat koordinasi dihadiri KPU Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bagian Tapem dan Kesra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, suku dinas Dukcapil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, suku dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, UKT 2 Si Pertamanan dan Kehutanan Kota Kabupaten Administrasi Seribu, berdasarkan surat edaran PLT KPU RI nomor 366/PL-02/SD sekian tanggal 21 April 2021 perihal perubahan surat Ketua KPU RI nomor 131 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghasilkan hal sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dengan jumlah pemilih sebanyak 19.626 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9.856 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 9.770 pemilih. Rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 2. Menerima masukan data dari UKT 2 Si Pertamanan dan Kehutanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat di Jakarta tanggal 22 September tahun 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, komisioner berlima bertanda tangan.